Bisa Geopark Kebumen di Jawa Tengah dan Geopark Meratus di Kalimantan Selatan resmi menjadi UNESCO Global Geoparks. Masuknya Geopark Kebumen dan Meratus ke jaringan Geopark dunia menambah daftar Geopark Indonesia yang diakui oleh dunia. Dewan Eksekutif UNESCO menambahkan 16 situs baru ke dalam jaringan UNESCO Global Geopark. Dua di antaranya berada di Indonesia, yakni Geopark Kebumen dan Geopark Meratus. Geopark Kebumen di Jawa Tengah menyimpan catatan penting mengenai sejarah geologi bumi dengan menampilkan formasi batuan tertua di Pulau Jawa. Salah satu titik utama di kawasan ini adalah situs Karangsambung, sebuah laboratorium alam yang memperlihatkan batuan dari batas samudra dan benua yang terbentuk sejak puluhan juta tahun yang lalu. Sedangkan Geopark Meratus di Kalimantan Selatan menyimpan catatan geologi yang menarik tentang evolusi tektonik kompleks yang dimulai sejak periode Jurassik sekitar 201 hingga 145 juta tahun lalu. Kawasan ini menjadi lokasi seri oviolit tertua di Indonesia serta memiliki kandungan berlian yang cukup signifikan. Geopark Meratus memiliki peran penting dalam pemulihan ekosistem bakau yang menjadi habitat utama bekantan. Saat ini sudah ada 12 geopark di Indonesia yang masuk daftar UNESCO Global Geopark, yaitu Geopark Batur, Belitung Ciletuh, Gunung Sewu, Ijen, Maros Pangkep, Merangin Jambi, Raja Ampat, Rinjani Lombok, Kaldera Toba, serta dua terakhir Kebumen dan Meratus. Pemirsa, guna menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, para calon jemaah haji perlu mempersiapkan fisik dan mengkonsumsi vitamin. Terutama para calon jemaah haji yang memiliki penyakit penyerta ini dihimbau untuk memakan atau membawa obat-obatan pribadi. Para calon jemaah haji, khususnya yang memiliki resiko tinggi dan penyakit penyerta, diminta untuk tidak lupa membawa obat pribadi selama menjalankan ibadah haji. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas kondisi kesehatan jamaah menghadapi suhu ekstrim dan juga aktivitas fisik yang padat selama pelaksanaan ibadah haji. Selain menyiapkan obat pribadi, calon jemaah haji juga disarankan untuk terbiasa berolahraga, mengatur pola makan, serta menjaga asupan air putih selama di tanah air. Kelelahan karena walimatus safar, sehingga nanti seminggu berikutnya jemaah istirahat, baru nanti masuk embarkasi sudah segar lagi. Dengan edukasi kesehatan bagi calon jemaah melalui bimbingan manasik haji kesehatan, diharapkan agar para calon jemaah haji dapat menjalani ibadah dengan sehat dan lancar selama berada di Tanah Suci. Dari Jakarta, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan sejumlah aturan menyusul persiapan penyelenggaraan haji 2025. Salah satunya larangan memasuki Mekah tanpa visa haji. Arab Saudi melalui Kementerian Dalam Negeri memberlakukan larangan masuk Mekah tanpa visa haji mulai tanggal 29 April 2025. Jamaah tanpa visa haji atau izin yang sah akan ditolak masuk Mekah dan dipulangkan ke tempat asalnya. Aturan baru dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi ini ditetapkan tanggal 13 April 2025 sebagai hari terakhir jamaah umroh memasuki kerajaan. Setelah itu jamaah harus pulang maksimal tanggal 29 April 2025. Aturan yang diberlakukan ini sebagai bagian dari persiapan musim haji mendatang. Kementerian menegaskan jemaah yang melewati batas waktu yang ditetapkan akan mendapatkan sanksi. Perusahaan umrah yang bertanggung jawab atas jemaahnya juga akan didenda jika tidak melaporkan keterlambatan jemaahnya. Aturan lainnya, pemerintah Arab Saudi tidak akan menerbitkan izin umroh melalui platform nusuk. Selain itu, Kementerian Pariwisata Arab Saudi juga mendesak semua hotel di Mekah untuk tidak melayani tamu yang tidak memiliki visa haji atau izin masuk resmi untuk bekerja atau tinggal selama musim haji. Arab Saudi yang menjadi tuan rumah ibadah haji tahunan, puncaknya berlangsung pada tanggal 5 hingga 6 Juni 2025 mendatang. Pemirsa, memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik mengikuti ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta. Pemeran sosok Yesus dalam drama Jalan Salib ini sebut pendalaman karakter, butuh riset mendalam dan latihan panjang. Bawa dia!
Umat Katolik menggelar ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta dalam momen memperingati wafatnya Yesus Kristus. Salah satu rangkaian dalam peringatan Jumat Agung yaitu penampilan drama Jalan Salib yang dipersembahkan oleh orang muda Katolik Katedral Jakarta. Seluruh pemeran dalam drama Jalan Salib menarik perhatian karena bisa memberikan penampilan yang sangat baik. Dialog dan adegan yang disampaikan bisa menyentuh hati para jemaat yang menyaksikan drama Jalan Salib. Apalagi saat adegan Yesus yang harus rela menerima penyiksaan. Butuh waktu yang sangat panjang untuk persiapan para pemain melakukan pendalaman karakter, riset, dan juga latihan. Kita latihan selama 6 bulan lebih. Iya. Mas, untuk pendalaman karakter itu sendiri ini bagaimana, Mas? Untuk pendalamannya, saya akan tentu riset yang mendalam ya, di mana saya sebagai seorang Katolik juga berperan sebagai Yesus tidaklah mudah, di mana kita harus berbagai referensi bahkan dari sosok Yahudi, bagaimana Yesus di mata mereka itu seorang Yesus itu seperti apa, bahkan kita harus mengenali bagaimana wilayah yang mereka tempati sehingga kita bisa memerankan Yesus dengan baik seperti itu. Jalan Salib tahun ini bertajuk Mater Purisima, yang berarti ibu yang sangat suci, di mana mengangkat cerita tentang Bunda Maria yang hatinya terluka melihat putranya Yesus Kristus sengsara. Dari Jakarta, Hamzah Sibuan, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ya, bisa saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang hari ini, dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang, UKI, Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih Togi dan pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Cawang, UKI, Jakarta Timur. Seperti yang Anda saksikan saat ini, arus lalu lintas dari arah Kampung Rambutan yang akan mengarah ke arah Cililitan dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, di mana antrian traffic light ini mencapai 100 meter dengan dominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Pancoran juga saat ini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Yang Anda saksikan saat ini juga adalah kendaraan dari Cililitan yang akan mengarah ke Halim, di mana baru saja lepas dari antrian traffic light. Dominasi kendaraan pada siang hari ini juga lebih didominasi dengan kendaraan pribadi. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Pancoran dalam keadaan ramai lancar. Namun antisipasi dengan kegiatan kendaraan angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Pada siang hari ini tidak hanya kendaraan roda 2 dan roda 4, namun dominasi kendaraan juga lebih didominasi juga dengan kendaraan angkutan barang, terkhusus kendaraan yang akan mengarah ke arah Halim ini, di mana terdapat juga aktivitas bandara di Halim. Kemudian juga memang ada juga kendaraan yang akan masuk ke gerbang tol Cikampek, sehingga memang dominasi kendaraan angkutan barang pada siang hari ini juga akan terus ada sampai sore hari nanti. Untuk itu kami harapkan bagi pengendara roda 2 tentunya Anda selalu berhati-hati saat ingin menyalip kendaraan yang berada di depan Anda. Antisipasi pastinya saat Anda ingin menyalip dalam keadaan aman sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Kemudian untuk kendaraan yang akan masuk ke tol Jagorawi pada saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Antrian kendaraan juga terjadi untuk kendaraan di ruas tol Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi, di mana kendaraan yang keluar dari Cikampek juga memang pada siang hari ini cukup ramai di sana.
Untuk itu bagi pengguna kendaraan untuk selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kami harapkan Anda untuk saling menghargai antar sesama pengguna jalan sehingga terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian jadikan keselamatan di jalan sebagai budaya dan kebutuhan sehingga hal ini juga menekan tingginya kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi melibatkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 di jalan. Hal ini juga imbas dari kurang memperhatikan keselamatan bagi pengguna kendaraan tentunya di jalan raya. Dan bagi Anda yang akan melakukan aktivitas akhir pekan, tentunya periksa kembali keadaan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Tentunya rute-rute yang Anda pilih nantinya dalam keadaan baik untuk dilintasi sehingga perjalanan Anda berjalan dengan aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Togi, kembali ke Anda. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Sinda atas lapornya dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.